Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ustadz Menjawab. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Soeharto SAG yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Segera kita simak pelajaran kita di kesempatan sore kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini atas izin Allah kita masih diberi hidup untuk bisa melanjutkan aktivitas kita dalam rangka ta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan TV channel MTA, juga radio. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberi ketetapan Islam, iman, dan tentunya kita sangat berharap untuk bisa mencapai kepada satu status yang di dalam satu hadis itu Rasulullah bersabda bahwa malaikat bertanya tentang ihsan gitu. Sedang ihsan itu sendiri Rasulullah memberikan jawaban, karena malaikat itu dalam satu riwayat itu dialog antara malaikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, yang menceritakan bahwa pada satu saat Rasulullah Umar itu duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang dijelaskan di situ tidak menunjukkan tanda-tanda kalau lelaki itu dari tempat yang jauh, karena kondisinya sangat mengagumkan, pakaiannya rapi, kondisinya prima dan sebagainya. Kemudian sampai seorang laki-laki itu mendekat kepada Rasulullah dan menyandarkan diri pada lututnya. Kemudian seorang laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ditanyakan tentang mal Islam, apakah itu Islam. Jadi hadis ini sudah sangat populer gitu, sehingga dijelaskanlah sesuai dengan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, tentunya juga puasa, zakat, dan haji. Seorang laki-laki justru menjawab benar gitu. Jadi membenarkan, sodakta, membenarkan dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ini memang satu dialek yang tidak biasa gitu ya. Jadi menanyakan, kemudian setelah dijawab penanya membenarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki tadi menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman. Ya. Maka Rasulullah pun menjawab, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita yakini bahwa ya, rukun iman itu disampaikan bahwa mal iman, apakah itu iman? Ya. Rasulullah juga menjawab sesuai dengan rukun iman yang selama ini sudah kita pahami. Ya. Jadi engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, engkau juga beriman kepada Rasulnya, juga beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir, baik yang buruk maupun yang baik. Masih lagi, seorang laki-laki tadi menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal ihsan, apakah itu ihsan? Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam satu hadis itu, al ihsan anta butallah ka'annaka tarahu yarahu fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, anta budallah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu mengetahui, kamu melihat. Fa illam takun tarahu, kalau kamu memang tidak bisa melihat, dan tentunya memang tidak bisa melihat karena Allah itu gaib gitu. Dan kita hanya yakin ada dan kuasanya Allah itu kita yakin sepenuhnya. Gitu. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat kamu. Pemirsa yang berbahagia, pemirsa yang saya hormati, baik pendengar radio yang saya cintai, mari kita mencoba untuk mengimplementasikan kepada diri kita dalam setiap saat bagaimana pengenalan kita kepada Allah, bagaimana perasaan kita kepada Allah, bahwa kita senantiasa melihat daripada Allah. Dan kalau kita tentunya tidak bisa melihat, tapi ada satu keyakinan yang mendalam tentunya bahwa semua sepak terjang kita, semua yang kita lakukan, semua yang aktivitas kita, baik yang berurusan dengan masalah dunia maupun masalah akhirat, itu semuanya akan dilihat oleh Allah. Maka kita tentunya harus mewaspadai diri agar supaya betul-betul di setiap langkah kita, di setiap kegiatan kita, di setiap ucapan kita, kita sadar bahwa diri kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah lebih daripada itu, lebih daripada hadis itu. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman gitu, di dalam surat Qaf itu ya, juga ini sudah sangat populer ya. Walaqad khalaqnal insana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wala'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadamu, kepadanya, kepada manusia itu tadi, daripada urat leher. Coba mari kita renungkan ayat ini gitu. Jadi kita semua ya mempunyai kan urat
leher. Urat leher itu ya ada di dalam tubuh kita, di bagian tubuh kita. Bahkan urat leher itu sangat melekat ya pada diri kita dan merupakan satu urat leher yang sangat vital gitu, sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kalau kita perhatikan ayat ini tadi, ya, Allah wa na'lamu ma tuwaswisu ya fi nafsih. Allah itu mengetahui apa yang dibisikkan dalam diri kita ini. Jadi bisikan hati pun Allah mengetahui. Gitu. Sehingga kita yakin, saya yakinnya bahwa kita sebagai orang yang mengaku dan berusaha untuk menjadi orang yang beriman secara kafah, gitu, iman secara totalitas. Gitu. Ini mesti harus meyakini betul di setiap saat bahwa Allah adalah membersamai kita dan berjalan ya, bersama kita, karena Allah berfirman tadi, wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Kedekatan seorang hamba dengan urat nadi itu, kedekatan Allah dengan urat nadi itu disampaikan di sini lebih dekat. Berarti ya menyatu, Allah itu menyatu dengan kita. Sehingga apapun mubah musik kita, apapun isi hati kita, apapun yang kita bisikkan dalam hati kita pun Allah mengetahui. Ya. Bahkan ayat itu dilanjutkan, idza yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis simali qa'id. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang malaikat duduk di sebelah kiri. Ya. Maka dalam beramal kita harus betul-betul berhati-hati, harus betul-betul mewaspadai diri kita sendiri. Maka dalam kesempatan sisa umur ini, ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita senantiasa terbimbing, ya, terarahkan dengan kegiatan-kegiatan taklim kita, sehingga kita akan bisa memahami secara luas, ya, secara benar, ya, dari ketentuan-ketentuan apa yang harus kita lakukan. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa setiap langkah ibadah yang kita lakukan, insya Allah juga berusaha untuk didasari dengan kebenaran. Muamalah kita, ya, berhubungan dengan sesama manusia pun kita berusaha untuk senantiasa, ya, dibimbing dengan petunjuk-petunjuk Allah. Maka itu semua, baik ucapan maupun perbuatan dan sebagainya, Allah mempersiapkan dua malaikat, ya, yang diiring kita kanan maupun kiri kita senantiasa akan mencatat amal perbuatan kita. Kemudian di ayat berikutnya, ma yalfidhu qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan, ya, ada di dalamnya malaikat pengawas, ya, yang saling hadir. Jadi ada yang memberikan makna di sini akan dicatat, ma yalfidhu qaulin illa ladaihi raqibun atid, kan terus diawasi. Ya. Ini tentunya akan memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita betul-betul mewaspadai diri dan berhati-hati dalam melaksanakan satu aktivitas, agar supaya betul-betul aktivitas yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah dan betul-betul di dalam kebenaran, sehingga catatan kita ini, ya, adanya hanya catatan-catatan yang positif. Gitu.
Kemudian juga sering kita membaca dan mendengarkan para asatidzah menjelaskan tentang surat Mujadilah ya, ayat 7. Ini tentunya akan memberikan satu solusi atau jalan untuk bagaimana kita dalam beribadah kepada Allah itu betul-betul merasa dilihat oleh Allah atau merasa melihat Allah, merasa dilihat oleh Allah gitu. Karena Allah berfirman juga di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 ini, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum ainama kanu tsumma yunabbi'ukum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Nah, ini lebih lengkap lagi gitu. Dari petunjuk Allah ini tentunya akan memperkuat ya bagaimana rasa kita, bagaimana perasaan kita dalam setiap saat itu merasa betul-betul bersama Allah. Dengan kita melihat Allah, kita bersama Allah. Karena Allah memberikan pernyataan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 ini ya, tidak kamu perhatikan bahwa gitu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Dialah Allah lah yang keempatnya. Kalau kita berbicara 3 orang, Allah lah yang keempatnya. Tiada pembicaraan rahasia di antara 5 orang, ya, melainkan dialah keenamnya. Allah lah yang keenamnya. Dan tiada pembicaraan yang kurang dari itu, ya, kurang dari 3 atau lebih dari 5 gitu. Allah senantiasa bersamanya. Maka yang perlu kita cermati di sini pada akhir ayat ini, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu nanti akan diberitahukan kepada kita. Tentunya ya apa saja gitu, yang baik maupun yang buruk. Sedang kita tentunya dengan ihsan tadi, memahami dengan ihsan tadi, insya Allah akan terjauhkan dari amalan-amalan yang buruk. Karena merasa diawasi, takut dengan pengawasan Allah ini yang tidak akan lepas. Ya. Maka kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah kita kerjakan. Akan diberitahukan secara utuh. Maka nanti kita akan mengetahui baik buruk daripada amal perbuatan kita. Bahkan kita mungkin merasa bahwa di dunia ini semuanya sudah serba baik. Ya. Semuanya sudah serba baik. Tentu, baik menurut perasaan kita mesti sudah baik. Gitu. Maka standar baik itu jangan diukur dari perasaan kita, dari keinginan kita, dari hawa nafsu kita. Maka standar baik kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, dan ingin ya, menjadi orang yang ihsan, ya, sampai kepada kualitas ihsan tadi, ya, tentu kita mengacu kebenaran yang kita lakukan itu semata-mata dari kebenaran ya, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka oleh sebab itu, saya yakin manakala terus-menerus bahwa kita merasa melihat oleh Allah, melihat Allah, setidak-tidaknya kita merasa dilihat oleh Allah. Gitu. Yang depan tentunya sangat tidak mungkin ya. Di
dunia ini kita bisa melihat Allah. Maka bahasanya di situ anta budallah ka'annaka. Jadi seolah-olah gitu. Jadi seolah-olah kita melihat Allah. Maka ini kemungkinan ya bisa kita lakukan seolah-olah melihat Allah. Tapi yakinilah bahwa kalau kita tidak bisa melihat, yakinilah bahwa Allah senantiasa melihat diri kita. Dari banyak ayat ini hanya beberapa, hanya 2 ya ayat ini, surat Qaf dan ayat, dan banyak di ayat-ayat yang menjelaskan tentang innallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu perlihatkan, apa yang kamu sembunyikan, maupun apa yang kamu perlihatkan. Dalam surat Al-Baqarah itu akhir ayat itu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Allah mengetahui. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kami sampaikan, kita tidak hanya berlomba-lomba dalam melaksanakan Islam dan memperkuat iman kita, namun bagaimana berusaha untuk Islam dan iman yang kita usahakan ini ya dilandasi dengan semata-mata karena memang Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa akan memperhitungkan apa yang kita lakukan, Allah senantiasa akan membalas dari seluruh perbuatan kita, ya, sehingga kita akan waspadai diri untuk tidak melanggar dan menyalahi daripada ketentuan-ketentuan Allah. Nah, saya kira itu untuk kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore ini. Kami persilakan penanya yang pertama di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Ya, baik Ustadz, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WA dari Ibu Edi di Purworejo, menanyakan, Ustadz, bapak saya meninggalkan anak 6 orang perempuan semua. Bapak saya masih mempunyai kakak perempuan atau budi. Pertanyaannya, apakah budi saya termasuk yang mendapatkan hak waris dari harta bapak saya, Ustadz? Coba sekali lagi diulangi pertanyaannya. Ya. Bapak saya meninggalkan 6 orang anak perempuan semua. Dan bapak saya masih mempunyai kakak perempuan atau budi. Nah, apakah budi saya itu termasuk yang mendapatkan hak waris dari harta bapak saya, Ustaz? Iya. Jadi sudah sering ya kita bicarakan masalah mawaris, masalah warisan. Ya, kita kembali saja ke petunjuk Allah tentang warisan ini. Itu Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya itu di surat An-Nisa ya. Nanti bisa dilihat di ayat 11 dan 12 itu tentang waris gitu. Di sana nanti akan ditemukan yang artinya di sini di ayat 11 di ayat 11 itu Allah berfirman,
yang artinya jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia tidak meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ya, tapi ini syaratnya tidak mempunyai anak. Gitu. Jadi budinya tadi dapat kalau tidak mempunyai anak. Tapi kalau ini mempunyai anak, ya warisnya sudah kepada anak-anaknya ini tadi. Jadi nanti bisa dibaca di surat An-Nisa'i. Sudah ditemukan itu sudah di surat An-Nisa'i ayat 4 ayat 11 dan juga di surat An-Nisa'i ayat 12 itu masalah warisan. Insya Allah nanti bisa dibaca di situ, nanti petunjuk Allah ini sudah jelas ini. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua bapak bagian masing-masing sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggal mempunyai anak, ya. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia mewarisi oleh kedua ibu bapaknya, ini kalau tidak mempunyai anak itu baru dapat warisan gitu. Ya. Baik. Ya, gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Supriyono di Batang. Ya. Sebaik-baik sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Bagaimana kalau seseorang itu melakukan adzan kemudian sholat sunnah di masjid atau di musola? Apakah sama nilainya dengan orang yang sholat sunnah di rumah, Ustaz? Iya. Hadisnya sudah cukup jelas. Jadi sebaik-baik sholat sunnah, di situ ada keterangan itu bagi ya, seorang laki-laki itu di rumah. Ya. Pertanyaannya itu, kalau dia adzan, ya, bahkan mungkin menjadi muadzin, gitu. Itu logikanya kan ya, apalagi kalau rumahnya jauh ya, kalau rumahnya berdekatan itu, ya kemungkinan juga tidak terbiasa gitu. Ya sudah sehabis adzan terus salat sunat. Dalam satu keterangan itu sifatnya umum ya. Jadi memang ya begitu, itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian memperbandingkannya itu sampai kepada kita memberikan satu penilaian bahwa wah ya tentu baik di rumah gitu. Itu nanti akan ada masalah itu bagi muadzin. Apalagi kalau dia ya muadzinnya itu jauh rumahnya dari masjid itu. Sehingga kita yakin sajalah karena sholat sunnah, apalagi sholat sunnah rawatib ya, itu nilainya akan sangat baik sekali bagi kita yang melaksanakan sholat wajib dan paham tentang makna daripada sholat rawatib itu sendiri, bahwa itu sebagai pelengkap atau penyempurna daripada kekurangan sholat fardu kita, ya kita yakin sajalah bahwa itu nanti Allah akan memberikan satu kebaikan. Jadi kita nggak usah ada kekhawatiran, wah ini berarti nilai kebaikannya berkurang dan sebagainya. Gitu. Ini bagi khusus muadzin. Dan kenyataannya pun juga begitu, dari sekian banyak umat Islam sendiri, ya, banyak yang juga melaksanakan sholat sunnahnya itu di masjid. Bahkan sholat rawatibnya begitu dia selesai zikir, mayoritas daripada saudara-saudara kita sholatnya juga di masjid. Jadi ini untuk itu semua nanti kita serahkan kepada Allah, dan itu tentunya
apa namanya, kaitannya dengan masalah yang nilai kebaikan itu, ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Tapi semangat untuk kita melaksanakan salat sunat, inilah yang perlu kita bangun gitu. Pokoknya jangan sampai, usahakanlah kita jangan sampai meninggalkan salat rawatib manakala tidak ada sesuatu yang sangat mendesak. Usahakan. Dan kita yakin apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti benar. Salat rawatib itu akan bisa menyempurnakan kekurangan daripada salat fardu kita. Sebegitu nilainya, sebegitu baiknya nilai salat fardu itu, salat sunat itu. Sehingga betul-betul kita harus menyempatkan, jangan sampai kita cuma berapa waktu berapa menit salat dua rakaat itu cuma berapa menit. Jarang-jarang yang 2 rakaat 5 menit itu jarang-jarang gitu. Sedang kemungkinan urusan dunia kita itu mundur 2 sampai 5 menit pun insya Allah tidak akan lepas gitu. Saya kira itu. Ya. Baik, kita lanjutkan yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Abu Zuhada ya. Ya, Abu Suada di Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak terputus-putus ya. Ustaz dan presenternya sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ye. Agak terputus-putus ini ya. Ya. Mohon tausiahnya Ustaz tentang orang-orang mereka yang ingin melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang baik sesuai dengan tuntunan, dan mereka melaksanakan sunnahnya juga sesuai dengan tuntunan. Cuma ada satu yang kita ingin tahu sama Ustaz, mereka tidak mau berdoa. Yang mohon habis dikir apa itu mereka langsung pergi atau aktivitas. Saya pernah nanya konfirmasi dengan mereka. Mereka bilang nasib kita kan dari Allah. Kita taat ya kepada Allah, jangan ingkar, taat kepada Rasul. Maka rezeki kita bekerja aja, rezeki yang harus tentukan Allah. Nah kita minta pun kita begitu pendapatnya, begitu pendapatannya. Jadi mereka yang berdoa Ustaz, tapi mereka taat. Mohon tahu karena sekarang pernah terjadi juga dialog atau rembuk lah sama mereka. Mereka menyuruh, coba katanya Ustaz bilang, kamu tanya Ustaz bagaimana jawabannya. Jadi itu Ustaz mohon tahu mereka tidak mau berdoa, tapi mereka melaksanakan tuntunan dan perintah Allah. Karena mereka berkeyakinan kita doa pun rezeki sudah takar begitu, doa bagaimanapun sudah Allah yang tak bisa dirubah lagi katanya. Nah, mohon tausiahnya Ustaz, atas tausiahnya terima kasih. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agak kurang jelas ini. Ya. Bagaimana sholat fardu 5 waktu yang baik bagi umat muslim secara singkat seperti itu? Oh ya, baik. Nah ini bagus sekali pertanyaannya gitu, dan ini memang penting sekali bagi kita, yang perlu kita perjelas, yang perlu kita pastikan bagaimana sholat kita itu baik dan benar ya. Itu karena sholat merupakan satu kunci ya. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci daripada surga. Kemudian sholat itu sendiri adalah merupakan satu awwalu ma yuhasabu bihil abdu, ya, satu amalan yang akan dihisab oleh Allah ya. Itu adalah sholat. Dijelaskan di dalam hadis itu, nah manakala sholatnya baik, maka ya baiklah semua amal yang lain. Begitu juga kalau sholatnya tidak benar, jelek, maka jeleklah amal perbuatan yang lainnya. Namun ini juga tentunya dengan pengertian sholat yang dipraktekkan dalam kehidupan betul gitu.
Ini juga tentunya kita kembali kepada firman Allah di surat Ali Imran ya, ayat berapa itu? 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, fattabi'uni ini dalam segala aspek kehidupan, aspek ibadah. Itu kita harus mengikuti bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai dari wudhu kita betul-betul kita cermati, ya, harus benar juga wudhu karena kunci daripada sahnya salat itu dari wudhu. Maka kita jangan, maaf bahasanya itu, menyepelekan gitu ya, nyepeleke atau mengecilkan pelajaran wudhu. Tidak salah kalau kita taskih wudhu kita itu kita taskih lagi. Sudah betul nggak menurut contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sholat itu ya diawali daripada sahnya wudhu. Kalau wudhunya betul, wudhunya salah, ya itu nanti akan juga mempengaruhi daripada tidak afsahnya sholat fardu itu sendiri. Gitu. Maka dimulai dari wudhulah kita harus betul-betul kita cermati. Jangan sampai kita sekali lagi nyepeleke wudhu itu. Wudhu ya sudah. Dan alhamdulillah dalam perjalanan waktu setelah kita ngaji ada juga perubahan-perubahan atau hal-hal yang perlu kita sempurnakan dalam praktek wudhu kita. Ini alhamdulillah kita mendapatkan contoh yang benar gitu. Kemudian sholatnya pun juga, ya, sholat yang diterima oleh Allah itu, ya, ibadah yang diterima oleh Allah termasuk sholat itu, yang pertama adalah niat. Niatnya harus betul-betul karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Bukan niat dengan usolinya itu, bukan. Tapi niat sholatnya itu betul-betul dari hati yang dalam, dari hati yang tulus, bahwa ini hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dengan syarat rukun yang ditentukan. Maka dimulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam dengan kaifiyah yang tertentu sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku itu dalam aspek kehidupan. Urusan dunia pun juga sesuai dengan bagaimana petunjuk Allah. Apalagi urusan agama, fattabi'uni, ini betul-betul satu ungkapan dan satu kalimat yang Allah berikan untuk betul-betul mengikuti. Di ayat yang lain kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita tidak mencontoh daripada Rasulullah, apa yang kita lakukan sholat itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, berarti ya mungkin tidak masuk kepada satu hasanah salat kita, bukan salat yang baik. Karena salat yang baik itu sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatnya yang lurus hanya semata-mata untuk Allah, kemudian praktek salatnya sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sesuai dengan apa pertanyaan tadi, bagaimana salat yang baik. Dan alhamdulillah kita ini keluar lagi buku tuntunan sholat. Coba kita buka lagi, kita baca lagi kaifiyah sholat yang kita sudah keluarkan dari Masjid Hafizul Al-Quran. Itu semua insya Allah sudah kita seleksi dengan hadis-hadis dan petunjuk-petunjuk yang mutawatir. Saya kira demikian dari Pak siapa ini tadi? Dari Pak Abu Syuhada di Pontianak. Dari Pontianak. Mudah-mudahan selalu sehat. Pak Syuhada, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Baik Ustadz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan sore kali ini, ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat, silakan Ustadz. Baik, sebagai penutup, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya sedikit yang dapat kami sampaikan, terutama masalah ihsan tadi. Mari betul-betul di setiap saat kita merasa diawasi oleh Allah, di setiap saat
kita merasa dibersamai oleh Allah, sehingga waspadailah diri kita dalam setiap langkah dan perbuatan, karena apapun yang kita lakukan, ya, baik ucapan, perbuatan, maupun apa saja, itu senantiasa diawasi oleh Allah. Bahkan tadi Allah mengirim adanya malaikat yang di samping kanan, di samping kiri kita. Insya Allah dengan senantiasa kita ingat kepada Allah, ya, kita akan terjauhkan dari segala hal yang bertentangan dengan perintah Allah, atau dengan kata lain kita akan terjauhkan dari amalan-amalan yang bersifat maksiat, sehingga betul-betul sisa umur kita ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah bekal kehidupan kita di alam yang kekal abadi. Saya kira itu sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya. Ya, baik. Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz Menjawab sore ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang, dan saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.